yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini untuk mempelajari analisis bivariat. Walaupun pada hari ini merupakan hari libur atau waktunya untuk beristirahat, tapi teman-teman memutuskan untuk belajar. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah aplikasi penelitian biostatistik, yang kami hormati mahasiswa peminatan biostatistik angkatan 2019, serta yang teristimewa seluruh peserta webinar Pekan Raya Biostatistik. Bersama saya, Nur Khalifah sebagai Master of Ceremony, pada acara kita pagi hari ini, saya akan memandu jalannya acara kita. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib acara Pekan Raya Biostatistik terlebih dahulu. Pertama, peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Kedua, semua peserta menggunakan nama sendiri pada identitas Zoom. Ketiga, pada saat pemateri berbicara, mikrofon peserta wajib di-mute. Selama kegiatan virtual, video peserta wajib diaktifkan. Kemudian yang kelima, pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand dan menunggu persetujuan dari moderator atau host. Kemudian keenam, peserta mengisi daftar hadir melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan ketujuh, tertib dan fokus dalam mengikuti webinar. Boleh di next, operator? Next lagi, boleh satu kali lagi. Kemudian untuk acara kita selanjutnya adalah pembacaan doa untuk memastikan agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Muhammad Fieri Dwi Saputra. Kepada Fieri dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara webinar Pekan Raya Biostatistik minggu kedua, ada baiknya kita membaca doa. Adapun untuk doa kali ini akan saya pimpin dalam agama Islam, untuk yang non-muslim dapat mengikuti atau mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alana fi sakaratil maut wa najata wa fa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga acara kita hari ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan berjalan dengan lancar. Namun teman-teman, sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, teman-teman panitia akan membagikan absensi dan teman-teman peserta boleh mengisi link absensinya. Mungkin saya akan memberikan waktu sekitar 10 detik untuk teman-teman mempersiapkan diri. Untuk membuka Zoom, untuk membuka kameranya. Ayo teman-teman boleh di open kameranya. Kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Jangan lupa juga menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Linknya sudah diberikan di kolom chat ya teman-teman. Oke, udah 10 detik ya. Kita langsung foto aja nih ya teman-teman. Operator boleh di ini dulu kali ya. Boleh di stop share screen dulu biar semuanya kelihatan nih.
Oke, untuk sesi dokumentasi kali ini akan langsung saya yang memandunya ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, gaya bebas boleh. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah on cam dan sesi dokumentasi. Mungkin operator boleh bantu saya lagi untuk di share screen. Oke, kita udah masuk ke sesi dokumentasi dan teman-teman jangan lupa ya untuk isi link absensi. Nah, saatnya sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu berisi tentang chi-square dan uji korelasi yang akan dibacakan oleh Fatur Rahman. Mungkin langsung saya serahkan kepada Fatur Rahman untuk pemaparan materi pertamanya. Terima kasih. Terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Oke. Nah, terima kasih untuk Cici atas share screen-nya. Nah, jadi pada minggu ini kita membahas tentang analisis bivariat ya. Salah satunya itu chi-square. Nah, boleh next, Ci. Nah, jadi sebelumnya teman-teman harus tahu nih, chi-square itu apa. Nah, jadi sebelumnya untuk bacanya itu chi-square ya, bukan chi-square atau gimana. Jadi untuk penyebutannya itu chi-square atau nama lainnya chi kuadrat. Jadi chi-square ini merupakan uji statistik non-parametrik di mana variabelnya yang mau kita uji itu adalah kategorik dan kategorik atau skala datanya nominal. Nah, tujuan dari chi-square ini untuk menguji perbedaan proporsi dari dua kelompok data. Nah, ini ada contoh pertanyaan penelitian yang menggunakan uji chi-square nih. Yang pertama ada contohnya, apakah ada perbedaan kejadian hipertensi antara wanita dan pria? Lalu ada juga contohnya, apakah ada perbedaan kejadian anemia antara ibu yang kondisi ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Jadi untuk kategoriknya tidak hanya untuk dua kategori, bisa juga untuk tiga kategori atau lebih begitu. Next, Ci. Nah, jadi syarat uji chi-square itu yang pertama, jadi sel di chi-square ini tidak ada sel dengan nilai frekuensinya 0. Lalu untuk tabel 2 kali 2 tidak boleh ada satu sel yang memiliki frekuensi harapan kurang dari 5. Dan juga untuk tabel yang lebih dari 2 kali 2 seperti 2 kali 3, itu jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Next, sih. Nah, kalau syarat tadi tidak terpenuhi, ada uji alternatif lain dari uji chi-square ini. Yang pertama uji Fisher eksak, itu untuk tabel 2 kali 2. Kolmogorov-Smirnov itu untuk tabel 2 kali K. 2 kali K ini seperti 2 kali 3 atau 2 kali 4 dan seterusnya. Lalu untuk penggabungan sel ini untuk tabel selain 2 kali 2 dan 2 kali K. Next. Nah, karena chi-square ini kita menguji adakah hubungan antara dua kelompok variabel, jadi hipotesis penelitian kita untuk H0-nya itu tidak ada hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Lalu untuk HA-nya itu ada hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Next. Nah, untuk pengambilan keputusan chi-square tadi, kalau p-value-nya lebih dari 0,05, maka kita terima H0, yang artinya tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kalau p-value-nya kurang dari 0,05, maka kita tolak H0. Maka artinya ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Next.
Nah, kita masuk ke contoh nih, contoh kasus, contoh soal. Jadi kita mau ngelihat nih ada nggak sih hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Juwiring tahun 2019, di mana variabelnya ada dua, yaitu sumber air minum dan juga kejadian diare, yang di mana sumber air minum sebagai variabel independennya dan juga dependennya kejadian diare. Jadi kita mau ngeliat nih sumber air minum nih mempengaruhi kejadian diare nggak di wilayah kerja puskesmas tersebut. Untuk hipotesisnya H0-nya tidak ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja puskesmas Juwiring tahun 2019. Untuk HA-nya ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja puskesmas Juwiring tahun 2019. Next. Nah, karena kita mau menguji chi-square, kan soalnya itu ada dua variabel, kejadian diare sama sumber air minum. Nah, untuk kejadian diarenya itu menggunakan dua kategori, yaitu tidak dan juga ya. Nah, untuk sumber air minum kan, untuk di kuesioner kan ada 5 nih biasanya. Apakah minumnya dari PDAM, atau air mineral, atau air sumur, atau air hujan maupun air sungai. Nah, itu kita kategori ini dari 1 sama 2 yang terlindungi sama tidak terlindungi. Kalau untuk yang terlindungi itu untuk yang menjawab pada kuesionernya air minumnya berasal dari PDAM atau air mineral. Untuk yang tidak terlindungi itu selain PDAM atau mineral seperti dari air sumur, air hujan maupun air sungai. Next. Nah, kita langsung masuk ke SPSS-nya. Cia buat aku izin share screen ya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah. Oke. Nah, jadi kan tadi kita mau melihat hubungan antara sumber air minum dan juga kejadian diare. Value-nya sudah kita bikin dua kategori, terlindungi dan tidak terlindungi untuk sumber air minum. Untuk kejadian diarenya, kita bikin dua juga, dari yang tidak diare dan juga diare. Datanya sudah diisi nih, misal teman-teman udah dapat data nih, sudah diisi. Nah, ini bisa langsung kita masuk ke pengujiannya nih. Caranya untuk uji chi-square, kita klik analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu kita klik cross tab atau cross tabulasi. Nah, nanti muncul lagi ini Windows baru. Nah, untuk row dan kolomnya nah, untuk row-nya atau barisnya kita masukin sumber air minumnya, dan juga untuk kolomnya kita masukin kejadian diare. Nah, untuk gimana sih kita bisa tahu nih row-nya sumber air minum dan kolomnya kejadian diare nih? Jadi kan kita udah nentuin kan di awal tadi kalau yang dependennya itu kejadian diare. Nah, untuk yang independennya itu sumber air minum. Jadi kan sumber air minum ini mempengaruhi kejadian diare. Nah, jadi untuk yang dependennya itu ditaruh di tempat kolom dan juga untuk row-nya itu untuk independen. Nanti udah nih di independennya masuk di row sumber air minum dan dependennya masuk di kolom kejadian diare. Lalu kita klik statistik. Nah, karena kita mau menguji chi-square, kita klik centang chi-square-nya, lalu langsung continue. Setelah itu kita langsung klik OK. Nah, kan nanti muncul nih di output-nya. Nah, kita lihat nih, kan kita tadi ada 30 nih data kita. Sampel kita ada 30 orang. Di output-nya benar nggak nih? Ternyata ada 30 orang dan datanya valid, tidak ada data yang missing. Lalu pada
Nah, yang untuk ini namanya tabel kontingen, tabel tabulasi. Jadi untuk melihat hubungan dua variabel, untuk melihat hubungan dua variabel kategori. Nah, jadi ini cara bacanya, ini kan ada variabel kejadian diare, di mana kategorinya tidak diare dan juga diare. Lalu ada sumber air minum yang terlindungi dan tidak terlindungi. Nah, ini cara bacanya. Jadi responden yang memiliki sumber air minum terlindungi dan anak balitanya tidak diare itu sebesar 10 responden. Lalu untuk menjawab sumber air minum terlindungi dan anaknya diare itu ada 2 responden. Lalu ada responden yang menjawab sumber air minum yang dimana tidak terlindungi dan kejadian diare tidak diare itu ada 5 responden. Lalu untuk responden yang sumber air minumnya tidak terlindungi dan mengalami kejadian diare ada 13 responden. Itu cara baca tabel tabulasi. Ini kan dihitung udah totalnya 30 nih, jadi tidak ada data missing juga. Nah, pada chi-square test ini kan kita mau uji hipotesis nih. Untuk uji hipotesisnya kita ngelihat di bagian Pearson chi-square. Nih di bagian Pearson chi-square, terus kita ngelihat nilai p-value-nya itu ada di asumsinya nih. Ini kita tabelin aja. Nah, jadi kan ini nilai asumsinya kan 0,003. Nah, di mana untuk alfanya kita pakai alfa 5%. Kalau 5% itu didesimalin menjadi 0,05. Ci boleh balik ke share screening tadi sih. Ci boleh share screen lagi PPT tadi sih. Ini kayaknya cicingnya berhalangan ya, aku bantu aja ya sebentar. Nah, jadi dari output tadi kan kita dapat asumsinya 0,03, di mana alfanya 0,05 dan p-value-nya kan lebih kecil dari alfa nih. Jadi kayak yang di awal tadi, kalau p-value-nya kurang dari 0,05 itu H0-nya ditolak. Jadi kita pakai hipotesis HA, yaitu ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Juwiring tahun 2019. Terus kita masuk ke uji korelasi. Nah, next. Nah, jadi uji korelasi ini salah satu uji statistik yang bisa mengetahui keeratan hubungan dan mengetahui arah hubungan variabel yang numerik dan numerik. Kan tadi kan antara variabel kategorik dan kategorik. Nah, untuk uji korelasi ini untuk variabel yang numerik dan numerik. Nah, jadi uji korelasi dapat dilihat dari diagram tebar atau pencar atau scatter plot. Nah, bisa dilihat kan itu kalau yang linear positif, dia titiknya naik ke atas, ke kanan, ke atas. Kalau linear negatif, dia dari atas turun ke kanan. Terus untuk tidak ada hubungan, dia menyebar. Terus
selain bisa lihat dari diagram ini, kita juga bisa lihat uji korelasinya dari uji statistik. Next. Nah, secara uji korelasi ini, variabel independen dan dependennya itu berskala numerik dan juga berdistribusi normal. Next. Nah, untuk hipotesis penelitiannya itu, untuk HA0-nya itu tidak ada korelasi antara variabel independen dan dependen. Lalu HA-nya itu ada korelasi antara variabel independen dan juga dependen. Next. Nah, untuk pengambilan keputusan di uji korelasi, itu jika p-value-nya lebih dari 0,05 atau alfa, maka H0 gagal ditolak. Jadi artinya tidak ada korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka kita tolak H0, yang artinya ada korelasi antara variabel dependen dan juga variabel dependen. Next. Nah, ini ada kekuatan korelasi nih. Ini bisa didapetin dari nilai koefisien korelasi, di mana semakin nilai R mendekati 1, maka hubungan kedua variabel semakin kuat. Dan semakin nilai R menjauhi 1, maka hubungan kedua variabel semakin lemah. Ini ada kategori koefisien korelasinya, itu ada 4 kategori. Dari 0,00 sampai 0,25 itu tidak ada hubungan atau hubungannya sangat lemah. Untuk 0,26 sampai nilai 0,5 itu hubungannya sedang. Untuk nilai 0,51 sampai 0,75 itu hubungannya kuat. Lalu untuk nilai 0,76 sampai 1 itu hubungannya sangat kuat. Next. Nah, ini arah korelasinya ini bisa dilihat dari koefisien korelasi juga. Di mana jika nilai R-nya positif, itu menunjukkan arahnya berkebalikan. Jadi semakin tinggi variabel independen, maka semakin rendah variabel dependen. Contoh, semakin tinggi sanitasi keluarga, maka semakin rendah angka stunting. Jadi antara dependen sama dependennya berkebalikan. Lalu jika nilai R-nya negatif, itu menunjukkan arah yang sama. Jadi semakin tinggi variabel independen, maka semakin tinggi juga variabel dependen. Di mana contohnya itu semakin tinggi frekuensi merokok, maka semakin tinggi pula tekanan darah. Next. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Kita mau ngelihat nih korelasi antara IQ atau Intelligence Quotient dengan nilai IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa, di mana variabel independennya yaitu IQ dan juga dependennya IPK. Untuk hipotesisnya, H0 tidak ada korelasi antara IQ atau Intelligence Quotient dengan nilai IPK mahasiswa. Untuk HA-nya ada korelasi antara IQ dan dengan nilai IPK mahasiswa. Next. Nah, kita masuk ke SPSS lagi. Nah, jadi kita udah dapat, misal kita udah ada data nih, data IQ sama IPK, ini kan value-nya nggak ada nih, berarti mereka numerik semua nih. Kita mau lihat korelasi dari IQ, kita mau lihat dari korelasi variabel IQ dan juga IPK. Caranya, kita klik Analyze, lalu karena kita menguji korelasi, kita pilih bagian korelasi, dan lalu bivariat. Nih, karena kita mau meneliti korelasi antara IQ sama IPK, jadi kita masukin IQ dan juga IPK. Nah, kita kan mau ngeliat korelasi persen ya. Jadi yang dicentang ini korelasi persen, lalu signifikansinya kita klik dua arah atau two tail, lalu signifikan korelasinya kita centang. Lalu kita klik OK. Nah, nanti di bagian outputnya keluar tabel berikut. Nah, jadi pada output ini kita ngelihat nilai percent correlation-nya nih.
antara IPK dan juga IQ nih. IQ IPK, IPK IQ. Dia nilainya sebesar 0,832. Nah, ini artinya tingkatan korelasi nih, tingkat korelasi antara variabel IQ dan juga IPK. Jadi kalau mau kita interpretasiin, tingkat kekuatan hubungan atau korelasi variabel IQ dan IPK sebesar 0,832. Nah, untuk arah hubungannya, ini arah hubungannya kan positif nih, nggak ada yang negatif nih nilainya nih. Jadi dia searah, jadi semakin tinggi IPK, semakin tinggi IQ, maka semakin tinggi juga IPK. Boleh share screen lagi, Nur, yang PPT? Hmm. Nah, kayak output tadi nih, jadi kita ngelihat nilai persen korelasinya sebesar 0,832. Jadi tingkat kekuatan hubungan atau korelasi antara variabel IQ dan IPK itu sebesar 0,832. Nah, karena nilainya positif, jadi hubungan variabel tersebut searah di mana peningkatan IQ, di mana jika terjadi peningkatan IQ, maka IPK mahasiswa akan ikut meningkat. Lalu untuk kita menguji hipotesisnya melihat dari nilai signifikansinya dari signi dua tilde itu. Jadi kita dapatkan nilai signya 0,001, di mana dia lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Jadi artinya H0-nya ditolak. Maka ada korelasi antara IQ dengan nilai IPK mahasiswa. Mungkin udah habis. Mungkin sekian penjelasan materi singkat dari saya. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya ya tentang uji bivariat chi-square dan uji korelasi ya teman-teman. Nah, oke. Karena tadi kita udah dipaparin nih ya gimana sih uji bivariat atau analisis bivariat yang seharusnya ketika data kita ternyata kategorik dan jika data kita numerik dan numerik, karena memang penentuan uji bivariat ini harus ditentukan berdasarkan jenis data kita. Jadi kita nggak bisa nih kalau misal mau lihat hubungan antara ini dengan ini pakai apa ya, pakai cap cip cup gitu ya, kita milihnya tuh nggak bisa. Jadi kita harus mengenali dulu karakteristik kita, karakteristik data kita, lalu kita tentukan apa yang tepat berdasarkan karakteristik data kita, begitu. Nah, yang tadi dijelaskan adalah analisis bivariat dengan data kategorik dan numerik-numerik. Terima kasih banyak Fatur Rahman atas pemaparan materinya. Nah, untuk pertanyaannya, teman-teman kalau misal ada yang belum jelas tentang materi chi-square dan uji korelasi, boleh disimpan dulu pertanyaannya karena sesi tanya jawab akan kita buka pada akhir sesi. Nah, karena kita tadi udah belajar chi-square dan lumayan memusingkan ya teman-teman, tadi sampai 2 kali praktek SPSS-nya. Nah, jadi sekarang kita mungkin ice breaking sedikit dulu ya. Oke, bentar. Operator lagi coba buat share screen ya. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu. Oke, sekarang waktunya kita main game. Tapi sebelum kita main game, aku mau kalian coba chat dulu di kolom chat. Kalau kalian hadir gitu, tulis hadir atau apa gitu ya. Biar aku tahu nih kalau teman-teman lagi stay di Zoom, biar seru main gamenya. Boleh teman-teman dimulai untuk absen dulu, hadir gitu ya. Atau apa? Oke, udah hadir nih ya. Oke, jadi sambil kita nunggu teman-teman pada absen di chat, aku mau jelasin. Jadi, kalau minggu lalu games kita itu tebak gambar hewan. Nah, minggu ini kita bakal tebak lagu. Jadi, mekanismenya saya selaku MC akan membacakan sebuah lirik lagu dan teman-teman sekalian menebak judul lagu dan penyanyinya.
Judul lagu dan penyanyinya ya, ingat ya, judul lagu dan penyanyinya. Nah, peserta akan diberikan waktu 10 detik untuk menebak lagu. Nah, setelah itu MC akan memberikan jawaban judul lagu yang benar. Nah, coba ini masih kurang rame nih teman-teman. Ayo siapa lagi yang hadir buat ikutan games kita kali ini? Masih ditunggu. Yuk, ayo di chat dulu boleh. Biar rame nih. Nanti kita main game malah krik-krik kalau misal nggak banyak yang ikutan. Oke, aku masih tunggu nih 1 menit lagi deh ya. Aku tunggu buat teman-teman absen di chat. Biar rame nih. Oke, udah rame. Ada tuh katanya. Oke, udah rame. Operator boleh di next. Kita langsung mulai aja ya gamesnya. Boleh di next. Oke, kita coba dulu satu lagu ya. Lagu pertama itu liriknya adalah tiba-tiba aku melayang. Nah, coba teman-teman boleh langsung ditebak apa judul lagu beserta penyanyinya. Sama penyanyinya ya, jangan judul lagunya aja. Boleh 10 detik dari sekarang. Ayo, ada yang tahu? Ini lagunya gampang banget loh, liriknya tiba-tiba aku melayang. Boleh nih langsung dijawab kalau kalian, oke, ada yang jawab tiba-tiba Queen Salman. Bener gak ya? Coba yang lain, ada jawaban yang lain gak ya? Tiba-tiba Alga. Oke, Alga sekarang punya lagu ya. Oke, nanti kita lihat penyanyinya siapa sih, Alga atau Queen Salman. Oke, ada lagi yang mau jawab? Ayo guys, dijawab. Ini gampang banget lagunya dan udah seliweran nih lagunya di TikTok, di Instagram, dan media sosial lainnya ya. Oke, udah 10 detik kayaknya. Oke, operator boleh di play lagunya. Apa lagunya? Oke, benar lagunya itu judul lagunya tiba-tiba Queen Salman. Ada yang jawab ya si Ratih tiba-tiba Queen Salman. Oke, ini baru tes. Kita bakal ada lagu-lagu selanjutnya. Boleh di next operator? Oke, lagu kedua liriknya Sorta Modern Sparta. Nah, siapa yang tahu Sorta Modern Sparta? Ini udah agak mulai susah dan membingungkan ya, tapi ini masih lumayan sering dan lagunya lumayan viral juga di TikTok, di Instagram. Oke, Ratih nih kayaknya sering dengerin lagu ya, banyak tahu nih. Oke, Ratih jawabannya High School in Jakarta, Diki Zevanya. Ya, teman-teman yang lain? Ada yang tahu atau ada yang punya jawaban lain selain High School in Jakarta dari Niki? Liriknya Sorta Modern Sparta. Oke, ada lagi nggak jawabannya? 10 detik. Oke, Ratih nih kayaknya ini ya punya playlist Spotify viral TikTok gitu kali ya, judul playlist Spotify-nya. Oke, boleh operator di next apa jawabannya? Oke, jawabannya benar Rati. High School in Jakarta dari Niki yang nyanyi. Oke, lanjut lagu selanjutnya. Operator boleh di next. Oke, yang selanjutnya adalah lirik lagunya adalah Bintang bantu aku untuk tenangkan dia. Oke, Bintang bantu aku untuk tenangkan dia. Ada yang tahu lagunya 10 detik dari sekarang? Oke,
Banyak nih, Semata Karenamu, Mario G. Clau, dari Alga, Semata Karenamu. Jangan lupa tebak penyanyinya juga ya, jangan judul lagunya aja. Oke, banyak nih yang jawab. Kayaknya banyak yang tahu ya lagu yang ini. Oke, operator boleh di next. Kita cari tahu apa jawabannya. Bintang kecil Mario Teguh. Yang Mario Teguh ada lagu ya sekarang. Coba kita lihat apa jawabannya. Boleh di next, operator. Oke, Semata Karenamu Mario G. Cloud, dan teman-teman mayoritas jawab yang ini ya. Yang jawab bintang kecil Mario Teguh itu salah. Mario Teguh nggak punya lagu ya guys. Jadi yang benar jawabannya Semata Karenamu Mario G. Cloud. Oke, lagu selanjutnya operator boleh di next. Oke, lagu keempat liriknya ada aku tak ingin kau tinggalkanku sendiri lagi. Aku tak ingin kau tinggalkanku sendiri lagi. Oke, itu liriknya. Aku tak ingin kau tinggalkanku sendiri lagi. Boleh ditebak teman-teman 10 detik dari sekarang. Siapa yang tahu judul lagunya? Aku tak ingin kau tinggalkanku sendiri lagi. Oke, ada yang jawab Ayang. Coba yang lain, ada jawaban yang lain nggak ya? 10 detik. Ayang. Nah, yang ini ayangnya pakai NK, bukan NG. Nah, yang benar itu pakai NG apa NK ya? Oke. Operator, apa nih kata Revalna? Walau tak bisa. Oke, coba operator boleh di next. Apa nih jawabannya nih lumayan beragam ya untuk lagu kali ini. Ada yang jawab Ayang, ada yang walau tak bisa aku miliki. Tak ingin usai, Keisha katanya. Oke, jawabannya Ayang Nabila Maharani ya, teman-teman. Yang lainnya tuh tadi ada yang tak ingin usai, itu salah. Oke, kita langsung ke lagu selanjutnya. Selanjutnya, apa liriknya kita lihat. Oke, telah habis sudah cinta ini. Wah, ini gampang banget dan pasti kalian sering ya dengarnya. Telah habis sudah cinta ini. Apa tuh lagunya? Lagu beserta penyanyinya. Oke, 10 detik. Surat Cinta untuk Starla. Nah, yang nyanyi siapa? Oke, Rahmi sama Alga, Surat Cinta untuk Starla, Virgon yang nyanyi ya. Oke. Ini udah 3 orang yang jawab dan sama. Dari Grace, Surat Cinta untuk Starla, Bunda Korla. Dari Fatur Rahman, Surat Cinta, Yofi Anuno. Nah, ini beragam ya jawabannya, ada 3 jawaban. Ada yang bilang Surat Cinta untuk Starla dari Virgon, ada Surat Cinta untuk Starla yang nyanyi Bunda Korla, dan Surat Cinta dari Yofi Anuno. Boleh di next operator, apa nih jawabannya? Oke, jawabannya Surat Cinta. Bunda Korla belum ada lagu nggak sih? Tapi dia punya playlist. Oke, next. Oke, lagu Mohon Tuhan untuk kali ini saja. Oke, Mohon Tuhan untuk kali ini saja. Ini juga gampang banget kayak lagu sebelumnya. Ini pasti kalian pernah dan sering dengar lagunya. Oke, semuanya pada jawab hari bersamanya yang nyanyi Sheila on Seven. Ini kenapa ada yang jawab Tobat ya, Tobat Opik, padahal ini, ini karena ada Mohon Tuhannya ya, jadi dikiranya ini lagu Tobat. Oke, operator boleh langsung di next. Apa nih jawabannya untuk lagu ke-6?
Oke, lagu keenam adalah Hari Bersamanya Sheila on Seven. Nah, ini lagu yang nemenin kita buat galau-galau ria kali ya, Sheila on Seven ini. Nah, ini bukan lagunya Opik ya yang tobat. Oke, next. Masih ada nggak ya lagunya? Oke, masih ada ternyata. Nah, ini lagu terakhir dan ini aku yakin kalian tahu banget jawabannya. Liriknya itu sih dari Talo. Itu sih dari Talo. Oke, langsung ditebak. Jangan lupa judul lagu dan penyanyinya. Oke, no comment. Kak Jill. Kak Jill lagi jualan gorden, belum belum buat lagu dia. Oke, no comment. Tuti. Itu sih dari Talo. Tuti. Oke, ada yang jawab itu sih dari Talo. Ada yang no comment. Jadi apa nih ya jawabannya? Yang benar no comment. Apa itu sih dari Talo? Dan yang nyanyi Tuti Wibowo, Bunda Korla, atau Kak Jill. Oke, ini lumayan nih ya, agak mengecoh. Sering kita dengar, tapi yang mana yang benar? Oke, boleh langsung di next, operator. Oke, jawabannya adalah no comment Tuti Wibowo. Sebenarnya yang itu si Derita Lo udah mirip-mirip ya sama liriknya, tapi yang benar judulnya no comment. Oke, boleh di next, operator. Oke, ternyata gamesnya kita udah selesai sampai sini aja ya guys. Semoga gamesnya bisa sedikit bisa membantu buat refresh otak kita setelah kita mendengarkan materi tentang chi-square tadi. Nah, oke, tadi di chi-square kita belajar uji variabel yang kategori-kategori, uji korelasi kita belajar variabel numerik-numerik. Dan sekarang kita bakal belajar numerik dan kategorik, yaitu tentang uji T-dependent dan independent. Nah, itu akan dipaparkan oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu Gracia Ruth. Oke, Gracia Ruth, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, thank you Nur for the opportunity. BTW suara aku kedengeran nggak? Kedengeran Jelas jelas. ya, oke. Oke, aku izin share screen ya. Oke, udah masuk belum ya? Masih loading ya? Oke, udah masuk belum? Udah masuk. Udah kelihatan. Oke, sebelumnya selamat pagi menjelang siang ya, ini udah hampir jam 11. Mungkin tadi introduction-nya kalau misalnya sama Fatur udah belajar soal uji statistik bivariat yang tentang data kategori-kategorik yaitu chi-square, terus juga data yang numerik yaitu korelasi. Nah, gimana sih case-nya kalau misalnya kita ketemu data itu kategorik dan numerik, kayak harus pakai uji apa ya gitu. Nah, jadi sesuai dengan judulnya, kita harus banget kenalan lebih dalam sama dua uji ini. Sebenarnya satu sih, cuman dia emang dipecah jadi dua jenis. Basically, dia ini kayak uji T. Uji T itu adalah, oke, nanti kita spill aja kali ya. Jadi kita akan belajar tentang uji T, baik itu untuk dependent dan dependent. Nah, sebelumnya aku sendiri sering banget nih dengar, emang bedanya uji T dependent sama independen itu apa sih gitu? Maksudnya kayak kok kayak serupa tapi tak sama gitu ya. Kira-kira bedanya kayak gimana dan kalau dependen tuh harus dipakai waktu kasusnya seperti apa, independen harus dipakai kasus seperti apa gitu. Kita bakal bahas bareng-bareng di sini. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam gitu ya ke dua jenis uji T tadi, kita kenalan dulu nih secara basic atau dasar sama uji T ini sendiri apa sih. Jadi uji T itu adalah uji beda rata-rata. Kalau nama panjangnya gitu ya, tapi nama singkatnya itu uji T. Jadi uji T ini adalah uji statistik yang digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata antara dua kelompok dengan jenis datanya itu data kategorik dan data numerik. Jadi boleh di-highlight banget di sini kata kuncinya itu ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok dan datanya itu data kategorik dan numerik. Jadi
cuman 3 poin penting itu aja untuk mendeskripsikan si uji T ini tadi. Nah, selanjutnya, jadi kayak judul presentasi ini gitu ya, kalau misalnya uji T itu dibagi ke dalam 2 jenis. Jadi ada uji T dependent dan uji T independent gitu. Untuk lebih detailnya mungkin kita langsung aja kali ya bahas lebih dalam. Satu-satu kita kenalan dulu sama uji T dependent. Nah, jadi uji T dependent ini apa sih? Nah, jadi uji T dependent itu adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang dependen atau saling berpasangan. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi biar kita bisa pakai si uji T dependent ini. Yang pertama itu datanya berdistribusi normal, kemudian yang kedua sesuai dengan nama ujinya, yaitu kedua kelompoknya itu merupakan data dependent atau pair atau berpasangan. Dan yang ketiga itu variabel yang dihubungkan itu berbentuk numerik dan kategorik. Di mana di sini kategorinya itu ada 2 kelompok. Jadi benar-benar khusus 2 kelompok aja. Nah, mungkin ada nih yang masih bingung sebenarnya yang dimaksud dengan data dependent atau data berpasangan itu kayak gimana sih? Nah, jadi data dependent itu apa? Data suatu data dikatakan independen itu ketika ini 2 kelompok sampel itu berasal dari subjek yang sama. Jadi bukan subjek yang berbeda. Nah, misalnya kalau di sini kelompok sampel ibu sebelum mendapat penyuluhan dan kelompok sampel ibu setelah mendapat penyuluhan. Nah, di sini kan subjeknya sama-sama kelompok ibu yang sama ya. Bedanya itu adalah karena adanya si penyuluhan sebagai intervensi ini, makanya yang ngebuat adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah pada si kelompok subjek ini tadi. Nah, jadi data independen itu konsepnya adalah uh, subjeknya sama, tapi yang buat mereka beda itu adalah karena adanya intervensi itu tadi. Nah, jadi bisa di-highlight banget kalau kata kunci uji T dependent ini adalah biasanya itu tuh ada sebelum dan sesudah di soalnya atau kasusnya gitu. Misalnya peneliti ingin mengetahui perbedaan rata-rata skor pengetahuan antara anak SD sebelum dan sesudah mendapatkan sosialisasi tentang cuci tangan gitu. Jadi memang kata kuncinya di sini adalah sebelum dan sesudah. Itu udah pasti merujuk ke data dependent. Gitu. Nah, next-nya, gimana sih penyusunan hipotesis penelitian kalau uji yang digunakan adalah uji T dependent gitu. Di sini seperti yang kita tahu hipotesis itu ada 2, ada H0 atau hipotesis 0 atau HA atau H1 itu hipotesis alternatif. Nah, di mana di sini kalau biasanya hipotesis itu kayak ada hubungan, ada perbedaan, tapi di sini karena kita benar-benar tujuan dari uji T-nya itu adalah perbedaan rata-rata, fokusnya ke perbedaan rata-rata, jadi perbedaan rata-ratanya ini bakal selalu masuk ke hipotesisnya ini tadi. Jadi di sini H0-nya adalah tidak ada perbedaan rata-rata variabel dependent sebelum dan setelah intervensi, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan rata-rata pada variabel dependent sebelum dan setelah intervensi. Nah, jadi ini kayak formula dalam menyusun hipotesis penelitian uji T dependent. Nah, kalau misalnya kita udah nyusun hipotesisnya nih, nah, bisa kita masuk ke langkah-langkah dan juga di sini ada keputusan ujinya. Yang pertama karena syarat uji T dependent itu adalah normalitas ya. Jadi datanya harus berdistribusi secara normal. Jadi kita harus melakukan uji normalitas yang pertama kali. Di mana nanti hasil dari uji normalitas ini memiliki 2 kemungkinan, yaitu p-value-nya lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa, atau sebaliknya p-value-nya kurang dari alfa. Nah, gimana keputusannya? Kalau p-value-nya lebih dari 0,05, berarti datanya berdistribusi secara normal. Yang mana kalau datanya udah normal, berarti bisa dilanjutkan ke uji T dependent atau langkah kedua. Sedangkan kalau p-value-nya kurang dari 0,05, artinya kan datanya tidak berdistribusi normal. Berarti tidak memenuhi syarat nih, tidak memenuhi asumsi dari si uji T dependent. Jadi kalau datanya nggak berdistribusi normal, apakah kita stop aja? Itu enggak ya. Jadi kita ada uji alternatif yang bisa dilakukan ketika kita menemui case seperti ini.
Nah, selanjutnya langkah kedua itu uji T dependent. Jadi langkah ini dimulai kalau datanya udah berdistribusi secara normal, di mana di sini juga hasilnya tuh ada dua kemungkinan, kayak uji normalitas juga p-value-nya lebih dari alfa atau kurang dari alfa. Nah, kalau p-value-nya itu lebih dari alfa, berarti tidak ada perbedaan rata-rata. Sedangkan kalau lebih kurang dari alfa, maka ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok tadi. Gitu. Nah, mungkin ini ada beberapa contoh pertanyaan penelitian juga yang mungkin bisa jadi pengantar gitu. Pertanyaan penelitian seperti apa yang mengarah kalau kita harus pakai uji T dependent. Nah, jadi di sini, apakah terdapat perbedaan antara skor pengetahuan pada siswa-siswi sebelum dan sudah mendapatkan pilihan? Jadi ingat kata kunci adalah di sebelum dan sesudah. Kemudian yang kedua juga sama, apakah terdapat perbedaan rata-rata di min ID pada atlet sebelum dan sesudah melakukan pemanasan? Nah, selanjutnya, mungkin biar lebih afdol, kita langsung aja praktek. Jadi sih contoh kasusnya adalah, ada peneliti yang ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kadar HB pada ibu hamil sebelum mendapatkan tablet FA dan sesudah diberikan tablet FA. Nanti kita langsung susun aja dulu nih hipotesis penelitiannya. Yang pertama, untuk H0-nya adalah tidak ada perbedaan rata-rata kadar HB pada ibu hamil sebelum dan sesudah mendapatkan tablet FA. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan rata-rata kadar HB pada ibu hamil sebelum dan sesudah mendapatkan tablet FA. Nah, mungkin biar lebih praktikal, kita langsung buka SPSS aja. Jadi aku juga ngajak teman-teman bisa langsung praktek di SPSS. Oh ya, tapi datasetnya dulu nih. Oke, sebentar ya. Aku shifting share screen-nya dulu. Oke, nah jadi ini ada dataset, udah ada datasetnya, dataset uji T dependent. Jadi datasetnya simple sebenarnya karena ini cuma ada kayak nama responden, terus kadar HB untuk ibu sebelum dan kadar HB sesudah. Nah, karena syarat uji T dependent yang pertama adalah uji normalitas, jadi kita harus uji normalitas dulu ya teman-teman. Di sini kita klik analyze dulu. Kemudian kita deskriptif statistik, kemudian klik explore. Nah, kemudian nanti dipindahin aja variabelnya. Ingat yang di uji normalitas itu adalah variabel numerik aja. Jadi kalau variabelnya berbentuk kategorik, maksud saya datanya kategorik itu nggak perlu diuji normalitas. Jadi benar-benar cuma yang kayak numerik aja, dua-duanya dimasukin ke dependent list. Kemudian statistiknya pastiin CI-nya atau confidence intervalnya 95%. Kemudian untuk kita klik plot, di sini kita pilih box plot yang factor levels together. Kemudian deskriptifnya ini sebenarnya bebas saja, tapi tergantung preferensi masing-masing. Biasanya orang-orang histogram, tapi ada juga yang masukin stem and lift. Kemudian yang paling penting itu normality plot with test, karena kita mau tahu uji normalitasnya. Nah, kalau udah continue, terus oke. Nah, sebentar ya, ini agak masih loading. Nah, oke, udah. Oke, kata kita tujuannya cuma mau lihat test of normality ya, bukan mau lihat deskriptif juga gitu. Kita langsung aja ke bagian tabel output test of normality. Nah, di sini kita lihat kalau dari datasetnya itu jumlah sampel itu ada 21. Jadi lebih kecil dari 30 atau 40. Jadi uji normalitas yang dipakai adalah Shapiro-Wilk. Nah, jadi kita langsung lihat aja di bagian Shapiro-Wilk untuk signifikansinya. Di sini kita lihat dua-duanya ya guys. Jadi yang sebelum dilihat, yang sesudah dilihat, dan dua-duanya itu harus berdistribusi secara normal. Nah, di sini kita lihat sebelumnya tuh karena kita alfanya 0,05, di sini kita lihat signifikansinya 0,051. Berarti di atas 0,05 ya. Berarti dia berdistribusi secara normal untuk kadar HB ibu yang sebelum mendapatkan tablet FA. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada kadar HB untuk
sesudah mendapatkan tabut FP, itu nilai signifikansinya 0,188. Ini udah jelas di atas p-value kita, yaitu di atas 0,05, jadi dia berdistribusi secara normal juga. Nah, jadi kedua data numerik untuk di kelompok itu semuanya berdistribusi secara normal. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan ke uji t-dependennya. Nah, caranya mudah. Kita langsung klik aja, Analyze. Kemudian kita pilih yang Compare Means. Nah, jadi Compare Means ini adalah bagian yang emang khusus untuk menghitung perbedaan rata-rata. Jadi, semua uji T itu masuknya di menu Compare Means, terus kita tinggal sesuaikan aja. Karena ini T-dependent atau berpasangan atau pair, jadi kita pilih aja yang pair sample. Nah, kemudian di sini kita masukin aja kadar HB sebelumnya, dia nanti otomatis masuk ke variabel 1. Terus kadar HB sesudahnya juga ke variabel 2. Nah, kalau dia coba kita klik options, kita pastiin dulu confidence intervalnya harus 95%, kemudian continue, kemudian oke. Nah, oke, jadi ini tabel outputnya lumayan banyak, tapi di sini semuanya itu yang penting itu di tabel yang pair sampel statistik sama yang ini. Jadi yang atas sama yang bawah ini. Gitu. Nah, di sini kita lihat dari tabel output yang pertama, yaitu tabel pair sampel statistik. Di mana di sini kita bisa lihat nilai rata-rata. Karena kan di sini ujinya itu untuk mengetahui perbedaan rata-rata ya. Jadi untuk rata-rata kadar HB pada kelompok ibu yang belum mendapatkan sebelum mendapatkan tabel FP itu sebesar 10,96, di mana standar deviasinya adalah 0,21. Nah, kemudian untuk rata-rata pada kadar HB ibu setelah mendapatkan tabel FP itu 11,01 dengan standar deviasi 0,18. Nah, jadi poin penting yang diambil dari tabel ini tuh hanyalah nilai rata-rata dan standar deviasi gitu. Nah, selanjutnya untuk di tabel yang paired sample test ini, di sini kita melihat nilai signifikansi totalnya. Karena di sini kita untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara kadar HB sebelum dan sesudah mendapatkan tabel FP. Nah, di sini kita lihat kadar HB-nya 0,031, yang mana interpretasinya adalah, nah, di sini kita lihat p-value-nya kan lebih kecil dari alfa atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, tadi kalau kita lihat H-nya adalah ada perbedaan rata-rata kadar HB pada ibu hamil sebelum dan sudah mendapatkan tablet FP. Nah, jadi interpretasinya seperti itu, teman-teman. Mungkin aku langsung next ke uji yang kedua, yaitu uji T independent atau ini temennya si T dependent tadi. Nah, apa sih yang ngebedain uji T independent sama dependent tadi? Sebenarnya yang ngebedain itu hanya satu poin, yaitu di bagian si kelompok datanya. Jadi di sini uji T independen itu digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan mean atau rata-rata antara dua kelompok bebas atau dua kelompok independen, di mana dua kelompok itu tidak saling berpasangan seperti si dependen tadi. Kalau dependen tadi itu kan datanya dependen ya, artinya dia berasal dari subjek yang sama. Sedangkan T independen ini berarti subjeknya itu berbeda antara dua kelompok. Jadi kelompok satu, kelompok dua itu tuh benar-benar beda subjek, benar-benar beda sampel gitu. Nah, untuk syaratnya sebenarnya nggak beda jauh. Dia tetap harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, ini yang ngebedain kelompok data independen. Dan yang ketiga itu variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik, di mana kategoriknya itu ada dua kelompok maksimalnya. Nah, untuk di uji T independen ini sendiri tuh ternyata dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu uji T independen yang variannya sama, dan yang kedua tuh uji T independen yang variannya berbeda. Nah, gimana sih cara nentuin nilai si variannya ini tadi itu sama atau berbeda? Nah, di sini kita bisa tahu dengan melakukan uji Levene. Nah, di sini uji Levene itu
keputusan ujinya itu juga dari p-value-nya juga, di mana kalau p-value-nya lebih dari 0,05, maka variannya itu sama. Tapi sebaliknya, kalau p-value-nya lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka variannya itu berbeda. Nah, untuk langkah-langkah dan keputusan uji itu juga sebenarnya mirip-mirip banget sama uji T-dependent tadi, di mana uji normalitas, ya kalau uji normalitas emang basically kalau di atas 0,05 pasti distribusi normal. Kalau lebih kecil dari 0,05 atau nilai alfa, berarti tidak berdistribusi normal dan bisa dialihkan menggunakan uji alternatif. Nah, kalau di uji T-independennya sendiri juga sama, kalau di atas alfa tidak ada perbedaan rata-rata. Tapi kalau lebih kecil dari 0,5 maka ada perbedaan rata. Nah, makanya karena case di uji T independen ini itu bedanya ada sih uji levelnya yang ini tadi. Nah, dalam penentuan ujinya itu kita juga involve gitu ya, kayak kita mempertimbangkan nilai si p-value uji levelnya ini terlebih dahulu. Yang mana nanti ini akan langsung terlihat di output SPSS-nya juga, jadi nggak perlu khawatir mau itu bisa atau gimana gitu. Jadi catatan tambahannya adalah hanya dengan memperhatikan p-value uji levelnya terlebih dahulu. Nah, untuk contoh, untuk hipotesis penelitiannya sendiri, di sini formulanya adalah H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata variabel dependent di antara kelompok variabel independen. Nah, kalau hipotesis alternatifnya itu sebaliknya, ada perbedaan rata-rata variabel dependen di antara kelompok variabel independen. Nah, kemudian untuk contoh pertanyaan penelitiannya yang mungkin bisa jadi panduan juga gitu ya. Kalau misalnya uji T dependen itu kata kunci ada sebelum dan sesudah. Kalau di uji T independen itu lebih mudah lagi. Berarti tidak ada sebelum dan sesudah karena mereka kelompok sampelnya berbeda. Dan ya emang kelihatan banget kan di sini ada dua kelompok sampel gitu. Misalnya di yang pertama, apakah terdapat perbedaan rata-rata skor pengetahuan pada siswa kelas 3 dan kelas 4 setelah mendapatkan penyuluhan? Ini kan jelas kalau kelompok sampelnya ada dua, yaitu kelompok siswa kelas 3 dan kelompok siswa kelas 4. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata kadar trigliserida pada kelompok vegetarian dan non-vegetarian? Nah, di sini juga ada dua kelompok berbeda, di mana ada si kelompok vegetarian dan kelompok non-vegetarian. Jadi, bisa langsung dinotis dari pertanyaan penelitiannya. Nah, langsung aja kita ke contoh kasusnya. Nah, di sini ada seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kadar Hb pada wanita usia subur yang mendapatkan tablet FP dan placebo. Nah, jadi di sini ada dua kelompok berbeda, yaitu kelompok wanita usia subur yang mendapatkan tablet FP, dan kelompok kedua adalah kelompok wanita usia subur yang mendapatkan placebo. Nah, hipotesis penelitiannya, kalau H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata kadar Hb pada kelompok wanita usia subur yang mendapatkan tablet FP dan placebo, sedangkan kalau HA atau alternatifnya itu sebaliknya, terdapat perbedaan rata-rata kadar Hb pada kelompok wanita usia subur yang mendapatkan tablet FP dan placebo. Nah, kita langsung ke SPSS lagi aja. Jadi di sini udah ada dataset terkait studi kasus tadi, di mana di sini ada 30 sampel wanita usia subur yang terbagi ke dalam dua kelompok. Jadi di sini ada 15 sampel yang kelompoknya tablet FP, sedangkan 15 lainnya itu kelompok wanita usia subur yang mendapatkan placebo. Nah, di sini juga ada kadar Hb-nya. Jadi langkah pertama itu seperti biasa kita harus memenuhi asumsi normalitasnya. Jadi kayak langkah-langkahnya kayak tadi. Deskriptif, kemudian kita pilih explore. Ingat yang uji normalitas itu cuman dilakukan pada data numerik. Jadi langsung aja masukin kadar Hb ke dependent list. Kemudian statistiknya dipastikan harus 95%. Dan untuk plots-nya sama kayak tadi. Yang penting itu normality plot with testnya. Kalau deskriptifnya ya bebas aja mau histogram atau dua-duanya gitu. Kemudian continue dan klik OK.
Oke, karena kita di sini cuma mau lihat uji normalitas, berarti langsung aja lihat ke tabel bagian test of normality. Di mana karena ini besar sampelnya adalah 30, berarti kita pakai Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya adalah 0,212, yang berarti lebih besar dari si alfa, yaitu 0,05. Artinya datanya udah berdistribusi secara normal. Nah, karena udah memenuhi asumsi normalitas, kita bisa langsung ke uji T independen. Di sini juga analyze, compare means lagi, karena kita di sini uji T itu semuanya di menu compare means. Terus di sini kita bisa pakai independent sample test, karena ini independent, jadi langsung aja. Nah, di sini kita masukin data numeriknya ke tes variabelnya, ke bagian tes variabel. Kemudian untuk data kategori ataupun si data variabel kelompok WUS ini tadi, dan dimasukin ke grouping variable, karena dia kategori, kita define groups dulu. Nah, di sini sebenarnya, nah, sebenarnya di sini codingnya itu tablet RT codingnya 1, placebo codingnya 2. Jadi kita buat aja di sini grup 1 itu codingnya 1, grup 2 codingnya 2. Kemudian continue, kemudian klik option, pastiin dulu CI-nya 95%, kemudian klik OK. Ya, oke. Nah, di sini juga tabel output-nya nggak terlalu banyak untuk hasil CT testnya sendiri. Karena di sini yang pertama tabel output grup statistiknya itu mirip-mirip yang T-dependent tadi, kita untuk nentuin rata-rata tiap kelompoknya. Jadi di sini rata-rata kadar HB pada kelompok wanita usia subur yang mendapatkan tablet FP sebesar 11,32 dengan standar deviasi sebesar 0,55. Nah, kemudian untuk rata-rata kadar HB pada kelompok wanita usia subur yang menerima placebo sebesar 11,75 dengan standar deviasi sebesar 0,60. Nah, kemudian untuk di tabel output yang kedua, di sini kita bisa nentuin apakah terdapat perbedaan rata-rata. Nah, kayak yang tadi aku sampaikan, kalau di sini kita tuh bakal mempertimbangkan si Levene test ini tadi, karena berkaitan dengan variannya. Kalau teman-teman lihat di situ ada dua baris asumsi ya, di mana yang baris pertama itu diasumsikan variannya sama, sedangkan yang baris kedua tuh diasumsikan variannya tidak sama. Nah, di sini kita lihat hasil uji Levene testnya itu adalah p-value-nya 0,440, yang artinya dia di atas 0,05 kan. Berarti di sini variannya itu sama, equal, tidak ada perbedaan varian. Nah, jadi karena kita udah tahu nih hasil p-value dari si Levene test ini tadi, kita langsung aja lihat nilai signifikannya untuk yang di bagian t-test for equality of means. Di sini kita lihat yang ini berarti yang baris pertama, yang equal variance. Karena kita udah tahu variannya itu sama. Nah, kebetulan di sini nilainya juga sama sih, sama-sama 0,048. Tapi kalau ditanya, kita ngambilnya pasti yang ini, yang 0,048 yang di atas ini tadi. Karena di sini kita pengennya tuh, karena di sini kita udah tahu kalau variannya itu sama. Oke, nah aku highlight dulu. Nah, gitu. Terus di sini interpretasinya gimana sih? Nah, interpretasinya sendiri. Nah, karena tadi kita udah tahu nih nilai Levene testnya itu adalah 0,440. Karena nilainya di atas 0,05, artinya kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan, tidak memiliki perbedaan varian atau varian yang sama. Nah, gimana interpretasi kalau dari nilai p-value yang satunya, yang di bawah kolom t-test for equality of means. Nah, di sini kita dapetin p-value-nya 0,048, tapi karena 0,048 ini lebih kecil dari alfa atau lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan HA-nya diterima.
Nah, karena HA-nya diterima, kita pakai kesimpulan dari case alternatif, yaitu ada perbedaan rata-rata kadar Hb pada kelompok wanita usia subur yang mendapatkan tablet Fe dan placebo. Nah, jadi seperti itu untuk interpretasinya, teman-teman. Nah, mungkin sekian untuk presentasi dan sharing-sharing aku tentang uji T independen dan T dependent. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di sesi Q&A-nya. Mungkin aku kembaliin ke Nur selaku MC. Thank you, Nur. Oke, terima kasih Grace atas pemaparan materinya tentang uji T independen dan dependen. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Nah, jadi teman-teman yang tadi masih bingung terkait dengan materi chi-square, uji korelasi, uji T independen dan dependen boleh langsung ditanyakan. Sistemnya boleh langsung raise hand dan unmute dan sebutkan apa pertanyaan kalian atau boleh ditulis di kolom chat. Nah, boleh kita tunggu dulu mungkin sekitar 5 menit buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan ditulis di kolom chat atau boleh langsung raise hand untuk ditanyakan secara langsung. Kita tunggu ya selama. Oke, ini ada yang raise hand nih dari Revalna Martika. Boleh langsung di-unmute aja dan sebutkan pertanyaan. Oke, makasih banyak sebelumnya. Sebelumnya suara aku clear kan ya, jelas kan ya? Iya, jelas. Oke, aku mau nanya ya. Tadi kan kalau uji chi-square itu kan ada uji alternatif ya. Itu kan untuk skala numerik, untuk skala kategorik dan kategorik. Kalau numerik yang skala uji korelasi itu ada uji alternatif nggak? Gitu. Oke, makasih banyak. Oke, terima kasih Alna atas pertanyaannya. Oke, sekarang ini ada pertanyaan dari Alga juga. Saya izin membacakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Alga Sylvia dari izin bertanya, jika data kita tidak berdistribusi normal, kita menggunakan uji alternatif yang seperti apa? Terima kasih. Nah, untuk Alga mungkin diperjelas ini untuk pengujian apa ya Alga? Apakah untuk uji T independen, chi-square, atau uji korelasi? Boleh nanti Nah, tadi ada pertanyaan untuk chi-square kepada Fatur Rahman, mau langsung jawab atau gimana nih? Nah, boleh kita tampung dulu aja kayaknya. Oke, ditampung dulu ya pertanyaannya. Oke, aku mau ingetin kalau pertanyaannya itu bisa 3 pertanyaan untuk masing-masing materi. Nah, ini udah ada 2 pertanyaan, artinya masih ada 4 pertanyaan lagi yang boleh ditanyakan ya teman-teman. Kita tunggu 2 menit lagi kali ya buat teman-teman lain yang masih mau nanya. Oke, Alga pertanyaannya untuk uji chi-square dan korelasi ya. Oke. Oh ya, ada pertanyaan lagi nih dari Mala. Assalamualaikum Kak, izin bertanya gimana sih caranya kita mengkategorikan data? Apa base yang kita gunakan? Oh gitu ya. Jadi sumber apa yang kita gunakan untuk mengkategorikan suatu data? Oke, terima kasih Mala untuk pertanyaannya. Kita masih tunggu ya 1 menit lagi buat teman-teman yang masih mau tanya, boleh
Oke, masih ada nggak ya yang mau nanya? Mungkin untuk Fatur sama Grace, kira-kira udah ada 3 nih, udah lebih dari setengah pertanyaannya. Mungkin mau dijawab dulu apa gimana? Dari Grace atau Fatur? Oke, mungkin aku izin jawab tadi ini ya pertanyaan terkait data yang tidak berdistribusi normal ya, kayak pakai ujian alternatif apa. Nah, mungkin aku izin ini juga mungkin ya jawab, karena tadi aku lupa baru nyadar aku belum masukin PPT, jadi sorry banget. Kalau misalnya uji alternatif untuk uji T, kalau uji T independen itu namanya uji Mann-Whitney, dia itu uji non parametrik. Kalau misalnya uji alternatifnya si T dependent itu uji Wilcoxon, itu juga uji non parametrik gitu. Jadi dia nggak perlu memenuhi asumsi normalitas. Jadi kayak langsung uji aja gitu. Semoga cukup menjawab ya. Oke, jadi tadi kan ada yang nanya tentang ini ya, apa namanya, uji alternatif dari uji T dependent dan independen. Nah, itu tadi udah dijawab sama Grace. Oke, mungkin untuk pertanyaan lainnya, kita sambil nunggu pembicaranya diskusi dikit-dikit dulu. Mungkin teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyain, boleh banget langsung ditanyain di kolom chat atau langsung boleh raise hand untuk ditanyakan secara langsung. Nur, mungkin aku mau izin jawab juga pertanyaan dari malam ini, sambil kita menunggu Fatur juga. Di sini kan malah nanya gimana sih caranya kita mengkategorikan data, maksudnya kayak based on apa gitu, acuannya apa. Nah, kalau misalnya kategori kayak eh, aku di sini aku kayak ini sih kategori seperti coding ya tidak gitu-gitu ya, atau mungkin coding-codingan yang lain itu acuannya sebenarnya dari kuesioner atau instrumen penelitiannya gitu loh. Jadi eh, tiap variabel itu pasti, kalau misalnya kita melakukan penelitian, tiap variabel itu pasti harus kita tahu nih skala ukurnya, terus kayak eh, apa diukur berdasarkan apa gitu-gitu. Terus kalau pakai coding-codingnya seperti apa, dan untuk menyusun instrumen penelitian itu nantinya tuh bakalan ada base-nya lagi gitu loh. Biasanya ada yang dari instrumen-instrumen yang terdahulu mungkin, atau beberapa pedoman-pedoman lainnya gitu. Nah, kalau dari aku mungkin kayak gitu sih, Nur. Mungkin kalau dari Fatur ada yang ingin ditambahin, atau mungkin dari teman-teman bios lainnya. Dan mungkin kalau dari Mala ada feedback juga boleh ya. Thank you. Oke, thank you Grace atas jawabannya. Untuk Mala gimana nih? Udah jelas atau masih bingung? Kalau masih bingung boleh ditanyain lagi biar bisa jelas banget dapet jawabannya ya. Jadi kalau misalnya kita pakai instrumen yang sama dengan penelitian sebelumnya itu boleh ya Kak? Atau harus ada modifikasi gitu? Oke, terkait modifikasi, mungkin aku bantu jawab aja langsung ya. Jadi gini, sebenarnya instrumen kita itu kan juga pasti ada satu teori. Kita tuh punya teori dulu ya sebelum kita membuat instrumen gitu ya. Nah terus kalau misal kita mau lihat
kategori kita nih berdasarkan instrumen orang lain. Misal orang lain udah pernah melakukan penelitian yang mirip atau yang sama tapi lokasinya berbeda sama kita gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya bisa kita ngeliat dari instrumen sebelumnya, tapi baiknya memang kita tuh harus memahami dulu apakah penelitian yang akan kita lakukan itu benar-benar sama kayak penelitian sebelumnya yang pakai instrumen itu atau berbeda, karena itu harus dimodifikasi berdasarkan penelitian kita gitu ya. Nah, terus juga pengkategorian selain emang bisa berdasarkan dari instrumen atau kuesioner, itu harus berdasarkan teori yang ada. Kalau misal nggak ada based on teori itu nggak bisa. Misalnya ya, kita stunting. Stunting itu kan ada yang stunting itu masuk ke dalam status gizi balita dari pendek, tinggi, stunting, dan lain-lain ya. Nah, itu kan harus ada teorinya. Anak yang seperti apa yang disebut pendek, anak seperti apa yang disebut stunting, dan anak seperti apa yang disebut dengan tinggi. Nah, itu kan harus ada teorinya. Jadi kita harus mempelajari dan memahami teori tersebut dahulu gitu loh. Misalnya, oh anak yang normal, yang tingginya normal itu adalah anak dengan tinggi standar deviasinya adalah antara -2 sampai dengan 2 gitu. Terus anak yang pendek di bawah -2 standar deviasinya. Nah, jadi harus ada teorinya gitu malah. Gimana malah udah cukup jelas belum? Ya, udah jelas Kak. Terima kasih. Oke. Mungkin untuk, nah tadi masih ada 2 pertanyaan ya teman-teman dari Alga dan Alna, sebenarnya agak mirip, yaitu uji alternatif chi-square dan uji alternatif dari uji korelasi. Mungkin Fathur udah siap untuk menjawab? Boleh ya, kita jawab. Jadi untuk yang uji alternatif chi-square, itu kayak yang di PPT tadi ada, kalau misal tidak terpenuhi, itu ada uji Fisher-Exact, itu untuk tabelnya 2x2. Terus juga ada uji Kolmogorov-Smirnov, lalu itu untuk uji selain chi-square, alternatif chi-square. Ada Fisher-Exact sama Kolmogorov-Smirnov. Lalu untuk yang satu lagi korelasi ya, kalau yang tidak memenuhi syarat itu ada korelasi koefisien kontingensi, ada korelasi Spearman, ada Kendall-Tau, juga ada korelasi parsial Kendall. Jadi ada Spearman sama Kendall kalau misal yang non parametrik atau yang tidak memenuhi syarat gitu. Jadi mungkin diulangi lagi, kalau chi-square jika tidak memenuhi syarat itu ada Fisher-Exact dan juga ada Kolmogorov-Smirnov. Kalau untuk yang korelasi itu ada korelasi Spearman sama korelasi Kendall. Oke, itu ya jawabannya dari Fathur Rahman. Jadi buat Alga dan Alna tadi ya. Nah, jadi kalau uji chi-square itu kalau misal tidak memenuhi syarat itu uji alternatifnya kita bisa melakukan dengan uji Fisher-Exact atau uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau uji korelasi yang seperti ditanyakan oleh Alna tadi, uji alternatifnya jika kita tidak memenuhi syarat untuk melakukan uji korelasi adalah uji Kendall-Tau atau uji korelasi Spearman. Nah, untuk Alga dan Alna, apakah jawabannya sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Udah clear, Nur. Makasih banyak ya. Oke, Alna. Oke, Alga juga udah clear ya. Nah, teman-teman masih ada yang mau bertanya nggak ya kira-kira? Mungkin aku tunggu 1 menit lagi ya, 1 menit tambahan untuk teman-teman yang mau nanya. Boleh langsung ditulis di kolom chat atau langsung raise hand untuk ditanyakan secara langsung. Aku tunggu 1 menit sampai 11.36.
Oke, udah 11.36 dan nggak ada lagi ya pertanyaannya, berarti materi kita kali ini udah cukup jelas. Nah, jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhir juga webinar kita pada hari ini tentang analisis bivariat. Nah, jadi teman-teman terima kasih buat hari ini. Untuk materi, PowerPoint, dan record akan kami kirimkan di grup, atau mungkin kalau teman-teman yang nggak masuk ke grup boleh langsung hubungi dari salah satu mahasiswa biostatistik angkatan 2019 ya. Nah, terus untuk pertanyaan-pertanyaan, kalau misal ada pertanyaan yang baru muncul di luar dari webinar ini, boleh langsung calling-calling ke Grace, Fatur, atau mahasiswa biostatistik kali ini. Terima kasih teman-teman udah menghadiri kegiatan kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita yang kece dan luar biasa itu bermanfaat buat kalian. Dan semangat, happy weekend semuanya.